Pochettino bisa meniru taktik Pep Guardiola dengan Lionel Messi versus Manchester City. Pep Guardiola telah membuktikan dirinya sebagai ahli taktik sepak bola Eropa selama bertahun-tahun dan reputasi itu telah bertahan di Manchester City. Pelatih Spanyol itu ofensif dan eksperimental dengan ide-idenya dan pengaruhnya terhadap permainan agak revolusioner, tetapi semuanya dimulai dengan pemain yang akan dia hadapi di Paris. Lionel Messi yang berlatih di FC Barcelona ke Paris Saint-Germain dalam transfer musim panas yang mengejutkan adalah salah satu penerima manfaat nyata pertama dari pekerjaan Guardiola. Keduanya bekerja sama di Spanyol di Barcelona dan Guardiola mengelola kampanye terbaik dalam karir Messi hingga saat ini. Ketika ia mencetak 50 gol dari La Liga pada 2021-2022 sambil mencatatkan 11 assists. Sebagai mantan pemain di Camp Nou, pemain Argentina itu berkembang pesat di tengah karena ruang yang diciptakan untuknya oleh para pemain sayap di tim. Ia akan melebarkan permainan dengan menyisir pinggir lapangan. Messi bebas membentuk segitiga operan dengan Xavi dan Andres Iniesta di tengah lapangan. Sebagai trio, mereka hampir tak terhentikan. Berbagai pelatih telah mengelola Messi sejak itu, tetapi tidak ada yang memaksimalkan penampilannya seperti Guardiola yang telah menunjukkan keahliannya dalam hal manajemen pemain di Etihad. Kevin De Bruyne misalnya telah mendapatkan keuntungan di City dari bagaimana ia digunakan selama bertahun-tahun sebagai gelandang tengah dengan lisensi untuk menyerang. Dia digambarkan sebagai delapan bebas di bawah Guardiola karena dia biasanya berpindah dari area konvensional ke zona yang lebih maju hampir sebagai nomor 10. Berbicara tentang bagaimana dia membangun serangan sesuai dengan kekuatan strikernya, Guardiola pernah berkata, "Jika Anda memiliki striker seperti Lewandowski dan Muller, Anda harus membuat umpan silang karena mereka sangat kuat di dalam kotak. Untuk Sergio Aguero, kami harus menemukan solusi lain. Cara kami menyelesaikan serangan tergantung pada kualitas para pemain." Guardiola akan berharap untuk membatasi pemain yang menurutnya adalah yang terbaik yang pernah bekerja dengannya. Tapi akhirnya Pochettino bisa mencari inspirasi dari bagaimana Messi digunakan bertahun-tahun yang lalu di Barcelona. Hasil pertandingan Liga Champions PSG melawan Manchester City. PSG melakoni pertandingan kedua di Liga Champions melawan Manchester City sebagai tuan rumah yaitu di Stadion Parc des Princes Rabu 29 September 2021. Berikut ulasannya dan selamat menyaksikan. Bagaimana seharusnya Lionel Messi melihat perannya di Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain menjamu Manchester City di Parc des Princes dalam pertandingan Liga Champions UEFA Rabu pagi. Superstar baru raksasa Perancis Lionel Messi akan bertemu Pep Guardiola, manajer yang memimpin Messi dan Barcelona ke puncak pada 2009 dan 2011. City adalah rival yang tangguh, tetapi PSG memiliki hal lain yang perlu dikhawatirkan.
Salah satunya adalah kurangnya chemistry antara Messi dan anggota tim lainnya. Sejauh ini, ia telah memainkan 3 pertandingan untuk PSG tetapi tidak mencetak gol atau assist sama sekali. Itu tidak bisa diterima karena Messi berpasangan dengan Neymar dan juga Kylian Mbappe. Mantan striker tim nasional Perancis Nicolas Anelka mengatakan, Messi yang seharusnya membantu Mbappe bukan sebaliknya. Mbappe harus memimpin serangan karena dia nomor 1, Messi di Barcelona. Tapi sekarang dia harus melayani Mbappe. Dia sudah di klub selama 5 tahun dan Messi harus menghormatinya, kata Anelka kepada Le Parisien. Dia pemain fenomenal dalam hal kecepatannya. Tidak ada yang lebih baik di planet ini. Jika Paris ingin memiliki tim terbaik, mereka harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mempertahankannya. Ironisnya, Mbappe berulang kali menolak tawaran perpanjangan kontrak dari PSG, termasuk tawaran terbaru pada September lalu. Tapi saya pikir itu sangat jelas di kepala Kylian. Dia ingin melihat sesuatu yang lain dan itu masuk akal. Dia memimpikan Ballon d'Or dan bagaimana dia bisa memenangkannya jika dia bermain di liga terbaik ke-6 berdasarkan koefisien UEFA. Jika Kylian berada di Inggris atau Spanyol selama 3 tahun terakhir, dia pasti sudah memenangkan Ballon d'Or, kata Anelka. Sebagai manajer City, Guardiola melatih Messi antara 2008 dan 2012. Mereka berdua memenangkan 3 gelar La Liga dan 2 gelar Liga Champions bersama-sama. Ketika ditanya bagaimana dia berencana untuk menghentikan Messi dan Neymar Mbappe pada pertandingan Selasa, Guardiola mengatakan dia tidak tahu. Saya tidak tahu. Jumlah kualitas ini saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan mereka. Jujur, mereka sangat bagus. Jumlah talenta ini sama sekali untuk mengendalikannya sangat sulit, kata pria Spanyol itu, manajer pada konferensi pers pada hari Senin. Kami tahu persis betapa sulitnya itu, tetapi pada saat yang sama kami mencoba untuk pergi lagi, mengetahui seberapa bagus mereka secara individu dan kolektif. Saya pikir pemain seperti ini Messi berbicara untuk dirinya sendiri. Messi berbicara untuk dirinya sendiri, Anda tidak perlu menggambarkannya. Apa yang dia lakukan lebih dari luar biasa. Guardiola memuji berbicara tentang mantan esnya. Tujuh klub yang sering dibobol Lionel Messi di Liga Champions. Arsenal paling menderita. Lionel Messi punya rekor gol yang fantastis dalam ajang Liga Champions. Dia sudah mencetak banyak gol di kompetisi elit Eropa tersebut. Messi tercatat menjadi pemain tersubur kedua dalam ajang Liga Champions. La Pulga sudah mengoleksi 120 gol. Messi terpaut 15 gol dari top skor sepanjang masa Liga Champions Cristiano Ronaldo dengan 135 gol. Dia mencetak semua gol tersebut selama berseragam Barcelona. Lalu, klub mana yang paling sering dijebol Lionel Messi dalam ajang Liga Champions? Berikut ini 7 di antaranya. Ajax Amsterdam. Lionel Messi mungkin hanya 3 kali berhadapan dengan Ajax Amsterdam. Namun catatan golnya melawan klub asal Belanda itu luar biasa, yaitu dengan 6 gol. Manchester City. Sudah 6 kali Messi melawan klub Manchester City. Penampilan terbaik Messi terjadi saat Barcelona berjumpa Manchester City tersaji pada fase grup C Liga Champions tahun 2016-2017. Ketika itu, sang pemain berhasil mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-0. PSG. Bersama Barcelona, Messi tercatat 10 kali berjumpa PSG. Dari 10 laga tersebut, Messi mampu mengoleksi 6 gol dan 1 assist. Bayer Leverkusen. La Pulga pernah melesakkan 5 gol ke gawang Leverkusen. Ketika itu Barcelona menang 7-1 atas Leverkusen di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2011-2012. Celtic. Ketika di Barcelona, Messi mencatatkan dirinya pernah membobol gawang Celtic sebanyak 8 gol. Di Liga Champions 2016-2017, mantan kapten Barcelona tersebut mencetak 3 gol dalam kemenangan 7-0 di Camp Nou. AC Milan. Dari 8 pertemuan tersebut, Messi mampu mencetak 8 gol. Selain itu, dia juga membuat 3 assist untuk rekan-rekannya. Arsenal. Arsenal menjadi lawan favorit Lionel Messi di Liga Champions.
sebab La Pulga paling sering menjebol gawang The Gunners di kompetisi elit Eropa tersebut. Messi berhasil mencetak gol ke gawang Arsenal sebanyak 9 kali. Pencapaian itu dibuat La Pulga hanya dari 6 pertemuan saja.